Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ilmihi wa bi'ilmi sa'iri salafi salihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, utawi ini itu sebuah fasal. Arkanul islami, adapun beberapa rukun-rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Apa saja 5 itu? Syahadatu'an, yang pertama bersaksi bahwa sesungguhnya. Syahadatu'an, yang pertama bersaksi bahwa sesungguhnya iku la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, iku maujud. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, iku maujud. Illallahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullahi, utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamus sholati, yang kedua dari rukun Islam adalah wa iqamus sholati, yang kedua mendirikan sholat atau menjalankan sholat. Wa ita'uz zakati, yang ketiga adalah menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat. Wa saumu ramadhana, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajjul baiti, dan berhaji ke Baitullah. Siapa saja, silaih man istata'a, yang mampu, siapa itu man istata'a, yang mampu sapa man, ilaihi, ke Baitullah, yang mampu ke Baitullah, ilaihi, ke Baitullah, apanya? Sabilan, bekalnya atau sangunya. Apanya? Sabilan, bekalnya. Lalu yang kedua dari segi i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Lafal faslun ini menjadi khobar dari mubtada yang terbuang atau mahdhuf namanya. Mubtadanya dibuang berupa hadza. Makanya saya bacanya ay hadza faslun. Ay itu artinya maksudnya ay. Hadza faslun, maksudnya ada lafal hadza di depan lafal faslun. Yang hadza itu posisinya menjadi mubtada, lalu faslun menjadi khobar. Nah, nanti kita sering akan menjumpai susunan mubtada, khobar, fiil, fa'il, itu akan sangat sering. Hadza utawi ini, dan hadza itu artinya ini. Itu faslun, fasal suwiji. Ya. Fasun ay hadza fasun, utawi ini itu sebuah fasal. Nah, jadi itu susunan mubtada dan khobar. Arkanul islami, lafal arkanu ini juga menjadi mubtada lagi. Arkanu mubtada rafa dengan dhammah. Rafanya dengan dhammah karena dia jamak taksir, ya, bermakna banyak. Arkanu beberapa rukun. Jamak itu artinya banyak, ya. Karena dia jamak pasti dia punya mufradnya atau yang satunya. Kalau satu rukun namanya rukunun, rukunani, arkanun. Nah, itu arkanun, ya, beberapa, makanya utawi, karena dia menjadi mubtada maka dimaknai utawi beberapa rukun. Karena arkanun ini disambungkan dengan Islam, makanya tidak ditanwin. Tidak boleh arkanun islami, tapi hanya di dhammah saja. Arkanul islami, utawi beberapa rukun Islam. Nah, lafal islami karena menjadi mudhof ilaih, dia harus dibaca jar, ya, ingat. Mudhof ilaih itu gandengkan dua lafal, yang kedua itu namanya mudhof ilaih, dan yang kedua atau mudhof ilaihnya harus dibaca jar, ya. Arkanul islami. Khamsatun, ini khamsatun menjadi khobar, ya, menjadi khobar dari arkan. Arkan utawi beberapa rukun Islam itu khobar namanya kalau itu, ya. Kalau adapun mubtada itu khamsatun, ada 5. Itu khamsatun, ada 5. Lalu 5 itu dijelaskan apa saja? Syahadatu an, ini yang pertama, ya. Ini lafal syahadatu digandengkan dengan lafal an. Ini bacanya satu, jadi satu, ya. Ada kayak tadi susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Syahadatu an, bersaksi bahwa. An ini aslinya annahu, maka dimaknai annahu itu sesungguhnya, bahwa sesungguhnya. Bersaksi bahwa sesungguhnya. Nah, karena an ini asalnya annahu,
Nah, cuma ini ditakhfif oleh bahasa nahwunya ya, atau diringankan, tasjinya dibuang, domir hu-nya dibuang. Aslinya annahu, tapi menjadi an saja. Syahadatu an, bersaksi bahwa sesungguhnya, dia harus punya khobar karena dia annahu. Iku la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, iku mawjud. Nah ini la juga, la nih linafil jinsi, ini juga punya khobar, tapi khobarnya kebanyakan termahduf atau terbuang, tapi kita tetap baca ya, walaupun ini tidak tertulis. Iku la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, iku mawjud ya. Seperti kemarin itu la ilaha, la-nya namanya la linafil jinsi, ilaha namanya isimnya ya. Khobarnya iku mawjud yang terbuang. Illallahu, kecuali Allah. Nah illa ini termasuk istisna untuk pengecualian, maknanya kejobo atau kecuali Allahu. Allahu dibaca rofa karena ini istisnanya istisna yang nakis, atau istisnanya yang manfi ya. La itu tadi manfi atau kalimat negatif ya. Sebelum illa kok kalimatnya negatif seperti la ilaha itu, maka dinamakan istisna nakis. Nanti ada di bab nahwunya. Yang penting kita tahu dulu ini bacanya illallahu. Sebenarnya ini boleh dibaca illallahu, dibaca illallah juga boleh. Karena ini sudah masyhur illallahu, maka kita ikuti dulu illallahu. Kalau kita mau bikin illallah juga sebenarnya secara kaidah nahwunya masih diperbolehkan. Wa anna Muhammadan. Nah, ini wawunya ngatof ya. Ke mana? Ke syahadatu anna Muhammadan. Aslinya ada lafal syahadatu anna Muhammadan. Karena ini seperti an ini syahadatu an, yang ini wa syahadatu anna Muhammadan, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Muhammadan. Nah, ini kan annanya keluar. Anna ini termasuk salah satu lafal yang harus punya khobar juga. Mubtada tadi harus punya khobar. Ini lafal anna juga nanti harus punya khobar. Ini perlu diingat-ingat dulu ya. Iku, nah ini khobarnya iku. Iku Rasulullahi, khobarnya rofa ya. Iku Rasulullahi, utusannya Allah. Rasul itu mufrad ya, satu utusan. Nah, kalau Rasulun tidak ada wawunya itu banyak utusan. Tapi kalau Rasulun itu satu utusan. Iku Rasulullahi, utusannya Allah. Rasulun tidak ditanwin, tidak Rasulun, karena dia akan digandengkan dengan lafal setelahnya. Kalau akan digandengkan dengan lafal setelahnya, maka tidak boleh ditanwin. Jadi Rasulullahi, utusannya Allah. Allah ini menjadi mudhaf ilaih ya. Nah, ingat mudhaf ilaih lafal yang kedua ini selalu dibaca jar, Rasulullahi ya. Wa iqamus sholati, wa iqamu, wawunya ini bisa ngataf ke mana? Ke syahadatu ya, mengikuti lafal syahadu, karena rukun iman rukun Islam ini yang pertama syahadatu rofa ya. Lalu rukun yang kedua itu ikomu ya, jadi sama-sama dibaca rofa. Dan ikomu tidak ditanwin juga, tidak ditanwin ikomun tidak, tapi karena dia akan dimudhafkan ke as-sholati, maka iqamus sholati ya. Jadi iqamus sholati. Nah, sholati seperti biasa dia mudhaf ilaih, lafal yang kedua harus dibaca jar. Ini rukun yang kedua iqamus sholati. Lalu itauz zakati, ini susunannya sama persis seperti iqamus sholati, itauz zakati. Lafal yang pertama ngatof ke sahadatu rofa, sama itau sahadatu kan sama ya. Karena dia mengikuti ini, karena ini masih bagian dari khomsatun ya. Lalu az-zakati sama kayak lafal as-sholati, mudhaf ilaih lafal yang kedua, mudhaf ilaih lafal yang kedua dibaca jar juga. Wa shaumu ramadhana, ini juga sama persis seperti lafal itauz zakat, iqamus shalah, sama ya, lafalnya persis. Cuma bedanya shaumu ramadhana, ini lafal ramadhana dia dibaca fathah ya. Nunnya dibaca fathah karena dia isim ghairu munsharif ya. Nanti kalau kita ketemu isim ghairu munsharif, dia jar, tapi jarnya tidak dengan kasroh. Nah, kalau zakati dia jarnya kasroh, iqamus sholati dia juga jarnya kasroh. Tapi ini berbeda sendiri. Lafal ramadhana dia dibaca jar, tapi jarnya tandanya menggunakan fathah, ramadhana. Kalau kita puasa kan niatnya biasanya nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana.
Biasanya ada yang Ramadhana, ada yang Ramadhani. Boleh sebenarnya. Boleh Ramadhana, boleh Ramadhani. Nah, tapi kalau Ramadhana hadis sanata. Kalau Ramadhani hadis sanati. Itu kalau niat puasa. Kalau secara kaidah nahwu tidak pas Ramadhana hadis sanati, tidak pas. Kalau Ramadhana hadis sanata, kalau Ramadhani hadis sanati. Itu secara kaidah nahwunya pas ya. Tapi seumpama ada yang Ramadhana hadis sanati, ya jangan disalahkan. Jangan disalahkan karena itu di ucapannya, di hatinya pasti dia tidak ada niat untuk membuat salah, tidak ada niat ya. Kan niat itu di hati ya. Tetap menurut saya masih tetap benar, tidak salah ya. Kalau ditinjau dari segi nahwunya itu salah, tapi secara maknawiyahnya, secara hatinya, niatnya tetap sah gitu ya. Karena kadang orang mengucapkan lafal salah tapi tidak sampai merubah makna, itu masih diperkenankan. Wahijjul baiti ini sama seperti lafal iqamus sholati, ita'uz zakati, hijjul baiti. Hijju kan rofa juga domah ya. Seperti iqamu, seperti ita'u. Baiti juga jar karena lafal kedua mudhaf ilaih, jar seperti sholati, seperti zakati. Man ini menjadi fa'il ya. Man ini menjadi fa'il dari hijju, karena hijju itu masdar. Ini memungkinkan boleh mempunyai fa'il walaupun tidak wajib ya, tapi boleh ketika ada lafal setelahnya mungkin dijadikan pelaku atau fa'il, subjek, itu bisa. Siapa yang berhaji kebetulan man orang, bagi orang ya. Rukun berarti kan wajib orang Islam melaksanakan haji bagi siapa? Man orang. Seman istato'a yang mampu. Nah ini si mausul untuk pengetahuan, si mausul harus punya silah. Makanya saya sebutkan silahnya man. Nah, silah man istato'a, silahnya berupa jumlah ya. Jumlah itu susunan ya. Kalau ini susunannya fi'il fa'il. Istato'a ini fi'il, fa'ilnya mustatir atau fa'ilnya tersimpan. Ai huwa man gitu ya. Artinya istato'a huwa man ya. Istato'a yang kuasa sopoman ya, itu kan ada fi'il dan fa'ilnya, itu namanya jumlah fi'liyah. Ilaihi ini jar majur ya, ila dan hi ya. Ila itu huruf jar, hi ini majrurnya ya, tapi dia berupa kata ganti. Ilaihi, ke hi nya kembali ke baitullah, ke bait itu. Siapa man orang, istato'a yang kuasa, siapa itu man, ilaihi mampu atau mampu ke baitullah. Jadi haji itu wajib bagi siapa saja orang yang mampu ke Baitullah ya, mampu dari segi kemampuan uang atau kemampuan fisik ya ke sana. Itu wajib berhaji bagi orang yang sudah mampu, bekalnya semuanya sudah mampu, maka wajib berhaji. Tapi wajibnya memang haji tidak fauron atau tidak seketika mampu langsung wajib haji, enggak ya, nanti boleh tahun depan boleh ya. Karena kita hajinya di Indonesia itu jangkanya lama, kalau sebaiknya ya kita nabung dulu untuk pergi ke haji ke Baitullah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa kita dianggap orang mampu lah, supaya kita nanti bisa mendaftar haji ke Baitullah ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sabilan, apanya sabilan? Jalannya ya. Ini sabilan menjadi tamyiz kalau bahasa nahwu. Tamyiz itu menjelaskan ya, menjelaskan apanya yang mampu ini. Sabilan bekalnya atau perjalanannya, bekal perjalanan ke Baitullah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga dari segi maknanya atau penjelasan dari fasal ini. Ini fasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun Islam, sesuatu yang harus dilakukan oleh orang Islam, artinya kewajibannya. Rukun Islam di sini ada 5. Yang pertama, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tiada Tuhan yang hak, yang benar-benar harus disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah yang diutus untuk kita ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu harus bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita. Nah, sebaiknya kalau kita mau sholat itu juga dianjurkan untuk bersyahadat ya. Siapa tahu kita
tadi melakukan sesuatu yang membuat kita keluar dari Islam. Karena sekarang banyak sekali kata perkataan atau keyakinan yang bisa membuat kita bisa keluar dari Islam. Untuk itu kita untuk menjaganya, kita bersyahadat, sering melaksanakan syahadat ya. Wa iqamus sholati, dan harus menjalankan sholat yang wajib adalah 5 waktu ya, sudah ditentukan semuanya 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh harus dilaksanakan terus, tidak boleh bolong ya. Kalau sudah kewajiban maka tidak boleh ditinggalkan, harus, karena sholat ini paling penting, ibadah yang paling pokok bagi umat Islam ya. Kalau sholatnya bolong-bolong, tentu yang lain akan lebih buruk lagi. Pokoknya sholatnya yang paling penting, yang harus dipegang tuh. Walaupun belum bisa sodako, walaupun belum bisa zakat, yang penting ini sholatnya, jangan pernah tinggalkan sholat itu ya. Wa ita'uz zakat, dan harus juga membayar zakat kalau memang dia mampu. Misalkan zakat fitrah itu pas lebaran itu ya, kalau mampu itu ya wajib zakat, mampu. Insya Allah zaman sekarang orang itu semuanya mampu mengeluarkan zakat, walaupun nanti dia bisa mendapatkan zakat dari orang lain ya, atas nama orang miskin atau atas nama orang sabilillah dan sebagainya ya. Tapi wajib mengeluarkan zakat ketika kita mampu. Begitu juga dengan ada sekarang zakat penghasilan, zakat profesi, zakat tijarah, jual beli dan macam-macam. Nanti kita akan pelajari itu. Intinya kita wajib melakukan zakat jika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Wasomu Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan, kita harus berpuasa ya, minimal puasa di bulan suci Ramadan ya, di bulan yang mulia. Lalu berhaji ke Baitullah bagi orang-orang yang sudah mampu melakukan perjalanan bekalnya ke sana. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.